sekarang kita lagi mau naik gondola. Kok jadi ngeri gua? Keren ya, keren ya. Gaspolting, humanis, inspiratif, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Gaspolting. Hari ini kita spesial, kita di Gaspolting di atas gondola, di atas Indonesia. Sengaja nih kita buat konten yang berbeda. Kita berada nanti akan melewati pantai Kepulauan Mini Indonesia. Gimana Bang, apa kabar? Bang Ivan? Alhamdulillah, baik. Ya agak-agak gemeteran juga, udah lama kita nggak naik gondola begini nih. Jadi kalau kamera goyang ini bukan efek ya? Ya. Kita juga nggak bisa lambain tangan Bang ya? Iya, ini udah terjebak dalam gondola. Oke. Tapi terjebak dalam gondola, kita sekarang mau bicara Bang mengenai Indonesia. Iya. Gimana nih isu kekuatan 5 besar dunia nih menurut Abang nih? Ya, nah ini kita kebetulan lewat pulau-pulau yang ada di Indonesia nih. Ya, kita sekarang berada di Taman Mini ya, Bang Ghazali ya? Ya, siap. Ya, Taman Mini. Kita di atas gondola, di atas Indonesia. Kita lihat dari Sabang sampai Merauke. Jadi Indonesia itu negara yang sangat luar biasa. Yang pertama, dia punya kekuatan sejarah, ya. Dia adalah kumpulan dari kerajaan-kerajaan, ya, dari suku bangsa, bahasa yang berbeda-beda, kemudian dia jadi satu, ya. Yang kalau dalam istilah Arab Baru Indonesia itu ya istilahnya menjadi Indonesia. Nah, itu deklarasinya ketika Sumpah Pemuda 28 Oktober. Oleh sebab itu maka untuk sebagai momen untuk deklarasinya Partai Gelora Indonesia juga pada tanggal 28 Oktober ya, 2019. Itu untuk mencerminkan bahwa kita ini semangat persatuan, ya, semangat kebangsaan. Itu kekuatan sejarah. Yang kedua, akhirnya dia juga merdeka, Indonesia merdeka, kemudian menjadi kekuatan sebagai negara bangsa modern. Nah, kita sekarang masuk ke gelombang ketiga yang ingin mencapai cita-cita menjadi kekuatan 5 besar dunia. Bisa nggak? Ya bisa banget. Menarik Bang. Bisa, iya. Kita lihat di bawah ini kan gambaran di pulau-pulau Indonesia. Artinya Indonesia sangat luas dari sisi teritorial, beragam suku bangsa dan agama. Lalu tiba-tiba tadi gelombang ketiga, kita udah masuk daerah gelombang ketiga, isunya kekuatan 5 besar dunia. Gimana ya? Apa yang harus dicapai gitu loh Bang? Yang pertama, jadi dalam narasi Arab Baru Indonesia kan istilahnya itu kita ini punya langit tinggi tapi terbangnya rendah. Artinya kita ini punya kekuatan yang sangat luar biasa, tetapi kita tidak bisa mengoptimalisasi kekuatan itu. Contoh kita lagi di atas Indonesia nih, kita lihat misalnya nggak usah jauh-jauh lah dari Aceh ya, ya karena ada istilahnya kan lagu kita kan dari Sabang sampai Merauke, ya. Dari Aceh saja kita sudah banyak punya kehebatan yang luar biasa, ya. Ada istilah Serambi Mekah, ya, di Aceh itu. Dia punya kekuatan, ya, dia punya potensi alam yang sangat luar biasa, sumber daya energinya luar biasa, ya. Sampai ujung sana, ya, Merauke yang ada di Papua, kita kenal sekali kan yang di Papua. Ya, apa produk Papua yang sangat luar biasa dan itu bisa menghidupi dunia. Ada tembaga, ada emas, ya. Itu belum lagi nanti di Kalimantan, di Sumatera. Jadi pertama kekuatan sejarah, tadi kekuatan sumber daya alamnya yang sangat luar biasa. Belum lagi pariwisatanya. Belum lagi sumber daya manusianya yang banyak. Kita sampai hari ini ranking keempat dunia dalam jumlah penduduk, ya. Nah, dan kelihatannya juga dalam fakta juga tidak begitu sangat luar biasa. Ya, kita kan sering harus lihat di TV itu kan. Bagaimana pelajar-pelajar kita ikut Olimpiade Matematika juara, ikut Olimpiade ini juara, ya, berapa banyak sarjana-sarjana kita yang banyak dipakai di luar negeri, ya. Jadi itu salah satu kekuatan. Nah, cuman bagaimana kita mengoptimalisasi ini yang jadi
persoalan di kita. Oke, kita udah ini mau masuk di tadi kita berangkat dari terminal C namanya. Sekarang kita mau muter arah putar balik nih. Jadi para sahabat Gaspolting, memang kita akan mengadakan konten-konten yang boleh dikatakan sulit ditebak gitu. Jadi kita memang keluar out the box banget lah berusaha. Hari ini kita buat kontennya di atas gondola. Siapa tahu nanti kita bisa langsung ke kampungnya Bang Fahri tuh di atas Gunung Rinjani gitu, untuk menyampaikan narasi-narasi 5 besar dunia. Ya, apalagi ini kan juga kita sekarang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Ya, Taman Mini Indonesia Indah. Jadi ini miniaturnya Indonesia. Ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum, alhamdulillah kemarin sudah dibuka ya tanggal 20 Juni ya. Tanggal 20 Juni sudah dibuka kembali setelah era COVID-19. Nah, ini kita ada di tanah Papua. di atas tanah Papua ini. Papua kita nih. Tanah Damai. Wah. Papua Tanah Damai, kita lihat ya, ada Papua. Yang tadi saya bilang kan, ini luar biasa potensi sumber daya manusianya. Kabarnya itu ribuan triliun dihasilkan dari tanah Papua. Kita mau dorong lagi nih. Emang kalau kita mau buat loncatan harus didorong ya, harus punya energi yang besar gitu kan. Jadi harus kita gelorakan nih Bang ya, mengenai keindonesiaan. Deg-degan juga sih sebenarnya ngomong kayak gini, karena deg-degan juga. Jadi ya udah lama nih, udah berapa tahun ya naik gondola. Iya. Papua Tanah Damai. Itu tuh. Ya di situ kelihatan ya keberagaman keagamaan tuh ya. Iya. Itu. Nah, tadi kan saya pernah baca di Bang, Indonesia dibangun oleh 3 karakter kan, kreatif, inovatif, dan berkolaborasi. Bisa dikasih gambaran Bang, tiga item itu Bang? Iya, karena kalau kita ingin Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia, bisa memimpin dunia, maka untuk mengeksplorasi semua potensi Indonesia itu butuh kreativitas. Nggak bisa kita dengan cara yang sama, dengan strategi yang sama. Karena apa? Karena dunia berubah. Ya, karena situasi berubah, sehingga kita harus selalu kreativitas. Nah, ketika kita punya kreativitas, maka kita punya yang namanya inovasi. Ya, kita punya inovasi. Inovasi itu adalah bagaimana kita mengeksekusi semua kreativitas itu menjadi sesuatu. Ya, apalagi Indonesia ini adalah negara kreatif. Ya, kenapa gimana nggak kreatif? Ya, dari semua, dia berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam kebiasaan, dia bisa jadi satu. Artinya kita punya kekuatan keberagaman, itu adalah kekuatan kreatif dan inovasi. Ya, kita lihat ya, semua aspek pariwisatanya, aspek skillnya, skill manusianya. Nah, ini yang harus di nah, cuma memang kita tidak bisa sendirian. Ngebangun Indonesia jadi kekuatan 5 besar itu nggak bisa sendirian, dia harus kolaborasi. Nggak bisa lagi nih aku, ya saya, nggak bisa lagi. Sekarang bahasanya adalah kita, kami, ya. Jadi kita harus bicara sekarang udah begitu. Kalau pesannya Ketua Umum Gelora, Partai Gelora Indonesia Anies Mata, kita ini bukan lagi mewakili kelompok. Partai Gelora Indonesia ini sudah tidak bisa lagi mewakili kelompok, tetapi dia harus mewakili populasi, mewakili semua umat dan bangsa. Ya, nggak bisa kita main sendirian. Ya. Ini kalau kita lihat view-nya kan indah banget ya. Indah banget ini. Ya, ini baru mini ya. Ini baru mini gitu. Bayangkan kalau Indonesia yang luar biasa ini, ada pulau yang kecil, ada pulau yang besar, tapi mereka kayak ada ikatan yang keren banget gitu kan. Dan tidak gampang loh menyatukan kalau tidak ada akar sejarah dan akar
akar budaya bangsa yang begitu kuat tentang persatuan, nggak mungkin semua kerajaan itu, baik itu kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, ya, kerajaan Islam di Nusantara ini, kemudian dia berani mendeklarasi menjadi satu. Itu nggak gampang. Artinya memang akar budaya sangat cukup kuat, dan itu nggak banyak dimiliki oleh semua negara, semua bangsa loh bisa bersatu begitu. Jadi keren banget kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia, dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa. Bahkan kalau ada salah satu tokoh mengatakan bahwa Indonesia itu ibaratnya surga yang bocor. Gitu ya. Ya, bocor setetes. Jadi surga itu bocor setetes, dan itulah setetesannya itu adalah Indonesia. Itu adalah salah satu ilustrasi yang menggambarkan bahwa begitu luar biasanya. Dan memang kita lihat kalau lagunya Koes Plus kan, ya, tongkat dan batu bisa menghidupimu kan. Artinya ya kita cuma nanam, melempar biji depan rumah bisa tumbuh gitu kan. Coba kita lihat di belahan dunia lain, ya, bagaimana susahnya, ya, tandusnya gitu kan. Kita ini beragam, ya, luar biasa. Jadi nggak ada alasan Bang Ghazali untuk kita tidak percaya diri untuk menjadikan Indonesia sebagai kota besar dunia. Kalau ada orang yang bilang itu utopia, dia nggak tahu Indonesia. Kalau bilang itu khayalan, dia nggak tahu Indonesia. Berarti memang sekarang saatnya kita mengeksplor apa yang dimaksud dengan kekuatan 5 besar dunia, apa itu Indonesia. Tidak hanya bicara saya Indonesia, saya NKRI gitu ya. Iya. Gitu ya. Betul. Ini udah sangat luar biasa. Ya. Kita harus bangkit, ya. Harus bangkit, ya, harus sadar juga bahwa kita ini bukan bangsa yang ece-ece gitu loh, bukan bangsa kaleng-kaleng, kita ini bangsa besar, ya, dan itu yang harus banyak kita pelajari gitu kan. Jadi jangan buat netizen, buat para pemirsa Gaspolting gitu kan, tidak boleh ada kata tidak percaya diri terhadap bangsa kita, ya kan. Kalau bangsa kita belum mencapai maksimal, oke, sebagai fakta dan realita, tetapi itu tidak meniadakan potensi yang ada. Ya, kita bangsa besar, jumlah penduduk kita besar, persatuan kita kuat, ya. Dan kalau ada orang yang tidak percaya bahwa Indonesia menjadi kota 5 besar dunia, dianggap itu mimpi, dianggap itu utopia, itu sama saja meremehkan pahlawan-pahlawan kita. Karena pahlawan-pahlawan kita 350 tahun berjuang untuk kemerdekaan, ya, itu kan kelihatannya utopia, ya, khayalan. Tapi ternyata pada tanggal 17 Agustus 1945, semua, ya, cita-cita para pahlawan kita, Pangeran Diponegoro, Pangeran Cikditiro, ya, Sisingamangaraja, semua itu bercita-cita untuk merdeka. Tapi baru terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, menarik banget Bang. Tapi semenarik-menariknya kita udah hampir sampai di akhir perjalanan kita. Alhamdulillah, selamat pada hari ini. Kami juga bersedia nih diundang ya ke daerah-daerah di Indonesia yang sesungguhnya. Hari ini kita sudah berjalan tadi dari Sabang sampai Merauke, balik lagi dari Merauke balik lagi ke Sabang di Taman Mini. Insya Allah kedepannya Gaspolting akan hadir dimanapun di seluruh pelosok Indonesia. Dan jangan lupa Bang Ghazali, ya, kita menunggu juga nih, mungkin Ketua Umum Anies Mata, Bang Fahri Hamzah, atau Mahfud Siddiq, bareng-bareng kita di atas gondola melihat Indonesia yang mini ini, sensasinya kemudian memberikan banyak pelajaran-pelajaran yang hikmah kepada kita. Baik, sekali lagi kami tunggu kehadiran Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekjen, dan seluruh elemen yang ada di Partai Gelora Indonesia. Ketua DPW DKI Jakarta, ya, Sekumnya, wakilnya, semua ketua bidang, ya kan. Karena ada di Jakarta nih Bang. Oke. Sekali lagi nikmati terus dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Tonton video ini sampai habis, jangan pernah di skip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe bro.